Gawat 4. Makasih ya Van. Sudah mau berteman sama putrinya Paklik. Kamu seperti bapakmu. Tolong temani Kartika terus sampai kalian tua seperti bapakmu ke Paklik. Beliau menunduk penuh dengan pikiran campur aduk yang dipendam sendiri. Terasa sedih sakit hati keluarga kecilnya dikucilkan seperti ini setelah pengorbanan beliau akan desa ini. Meski begitu beliau tetap tidak tega lepas tangan akan angkara murka Gunung Keramat ini yang masih aktif. Menekan sekuat tenaga mengendalikan dengan kepercayaan yang diturun-temurunkan dari leluhur beliau dahulu. Gaah, tolak Fani tegas membuat Pak Baskoro menoleh kaget gak jadi dramatis. Fani gak mau terus tinggal di sini. Fani mau nikah sama anak kota. Bosan Nahle, di kampung terus. Pengen lihat kota itu seperti apa. Halah pria itu lagi. Terus bapak ibumu gimana kamu tinggal? Paklik, Bulek, Kartika. Nakyo sepi rumah Paklik. Iya, orang tua Kartika tahu semua kisah cintanya ya gara-gara temannya yang ember itu. Nasi sudah menjadi bubur biarlah. Lagian ujungnya kekasihnya juga akan meminang. Tinggal menunggu waktu, kan masih ada Mbak Rani. Lagian nanti kalau Kartika nikah juga sudah lupa sama Fani. Paklik, Bulek juga sudah punya cucu mana ingat lagi punya anak gadis lain. Kamu itu kalau ngomong, asal bunyi saja. Mana ada ceritanya orang tua lupa anaknya. Katanya Kartika, Haris mau lamar kamu. Jangan mau, sekolah dulu yang pintar biar bisa terus ajarin putri Paklik. Fani mengangguk membenarkan, tapi bukan sekarang. 4 tahun lagi. Nanti Paklik Bulek wajib ikut ireng mantan ke kota. Halah kamu ini, Paklik gak mau nilaimu turun gara-gara pria itu. Sudah, makan sana di dalam. Sudah matang paling masakan Bulekmu. Tadi Paklik mancing dapat ikan banyak. Serius Lek, sudah selesaikan. Larinya masuk ke dalam rumah tidak lupa mengambil beberapa buku pelajaran yang tadi diletakkan di kursi panjang depan rumah. Assalamualaikum. Bulek, Kartika, masuk. Van, di kamar. Baru nongol setelah celingak-celinguk ke belakang memamerkan benda berwarna biru yang ada di tangan kanan seketika gadis yang sedang duduk membaca membulatkan mata berbinar berjalan cepat mendekat menarik tangan sebelum menutup pintu rapat. Bahaya sampai ayahnya tahu. Makasih, ucapnya tersenyum girang. Tidak sabar membaca secari kertas pemberian kekasih. Haris belum kirim surat. Fani menggeleng ikut senang melihat sahabatnya bahagia. Semoga pujaan lekas membalas surat seperti janjinya dulu. Kak, ayo makan yuk. Lapar aku. Tadi, Paklik bilang abis mancing dapat ikan kecil banyak. Nyambal pula. Aduh gak tahan aku. Ayo, iya, bentar. Disembunyikan terlebih dulu surat itu di celah buku dan memastikan tidak lagi terlihat mata. Ayo. Ditarik telapak tangan satu-satunya sahabat karena cuma Fani yang berani mengajaknya bermain. Keras kepala tidak mengindahkan larangan ayahnya justru semakin gencar mengambil hati kedua orang tua dengan sifat riang dan cueknya. Assalamualaikum, Bulek lapar. Fani minta makan. Dicium takzim punggung lengan yang bawahnya masih penuh busa sabun cuci piring. Kamu Van. Dari tadi, Bulek kok ndak dengar. Biasanya kedengaran sampai belakang. Bulek makan ya. Sambalnya Bulek menggoda sekali. Iya, ndang makan. Nasinya di atas kompor itu. Nduk, baru Bulek panasi. Buk, biar Kartika saja yang cuci piring. Fani langsung menoleh cemberut meletakkan centong nasi ke tempatnya semula. Mana enak makan sendiri enak makan berdua satu piring tinggal nanti tambah-tambah lauk nasinya. Enaknya punya gadis dua. Jadi ringan pekerjaan Bulek. Kalau gitu Bulek tinggal goreng kerupuk sama bikin kopi buat Paklik. Asteris. Nduk belikan kacang panjang di rumah Bayu. Sayurnya ibu abis buat jualan besok. Injeh, Buk. Benaran Mbak, Desi dapat itu dari desa Mekarjaya. Agak jauh sih. Di rumahnya Pak Narto yang jual baju itu. Bagus banget Mbak. Aku. Nduk. Obrolan keduanya terhenti. Si ibu memanggil kedua kali putri bungsunya tidak kunjung menampakkan hidung. Katanya iya tapi belum juga menghampiri. Sudah sana, iya nanti dilanjut lagi. Benar lomba hari Minggu. Mbak juga harus ikut bantu aku. Genduk sapa Ningrum. Baru gadis itu mengintip dari balik pembatas ruang tersenyum cengengesan memperlihatkan giginya yang berjejer manis. Kebiasaan. Dipanggil 3 kali baru datang. Nunggu ibu teriak-teriak.
Ditarik telinga putrinya sebagai hukuman bandel tidak mengindahkan panggilan beliau. Iya ibu. Aduh sakit. Dengarkan ibu. Beli kacangnya 2000. Kacang panjang. Katanya Yutami tadi baru panen bayam. Beli 1000 saja. Nanti mampir ke warung. Beli cabai sama kacang tanah. Jangan lupa. Garamnya satu wadah yang isi 10 atau 12 itu. Jelas beliau menjabarkan. Putrinya hanya mengangguk mengerti menerima beberapa lembar uang. Saat melewati sungai mata tanpa sengaja menatap Abimanyu. Seperti biasa tidak bosan-bosannya menggoda gadisnya orang dari celah ilalang yang tinggi. Ingin ikut gabung main di sungai tapi tangan penuh barang belum lagi ia harus mampir lagi ke warung dekat rumah Kartika soalnya tadi kacang tanah di warung dekat rumah habis terpaksa cari yang agak jauh. Saat pandangan kembali ke depan mendeliklah ia bergantian ke depan ke samping menggigit bibi asteris R. Pak Baskoro dengan kumis tebalnya menenteng timbo hijau berisi berapa helai pakaian di tangan. Gawat sampai melihat pemandangan romantis di sebelah. Aduh bisa habis putra tetangganya. Dia harus mencegah beliau ke sungai setidaknya setelah berhasil mengu asteris Sir Abimanyu dari sungai. Gawat gawat gawat. Tergesa ia mendekat dengan jantung bergetar kencang. Paklik mau kemana? Mau ke sungai. Mau ngantar cucian ini. Biar Fanny saja yang kasih bulek. Jalan licin nanti Pak Le jatuh. Lah, beliau yang langsung ditodong hanya bengong bingung menerima semua sayuran dan belanjaan di tangan. Ada banyak ciki juga, sungguh tidak pantas. Seakan kegagahan beliau ternoda. Apalagi kumis tebal itu. Fanny lekas berjalan cepat ke sungai yang jalannya menurun untuk sampai memanggil lirih tetangganya itu berulang yang tak kunjung menoleh geregetan. Abi, Abi, Abi. Fanny, sapa Kartika yang baru menyadari kehadiran sahabatnya berjalan tergesa membawa. Loh, itu kok kayak timbonya ibu. Bajunya bapak. Yang lain ikut menengok ke arah Fanny yang langsung menyambar lengan pemuda itu yang sedari tadi tidak kunjung menoleh menar asteris ikas asteris R setelah menaruh asal timbo di tanah. Ada Pak Baskoro. Bisiknya panik membuat ikut panik Kartika dan ibunya langsung menoleh lagi jalan yang baru dilewati Fanny sebelum, bruk. Aduh, Fan, ini belanjaan kamu, main pergi saja. Fanny yang baru menyadari masih terpampang jelas kaki putih Abimanyu tergeletak begitu saja di rumput tidak masuk ke semak-semak lantas menginak menenang nenda asteris agar ikut segera menyingkir jangan sampai Pak Baskoro lihat. Aduh. Kartika dan ibunya melihat prihatin keapesan mendadak dan bul asteris liing dari Fanny ke Abimanyu harap-harap cemas saat suami beliau mendekat penasaran suara barusan. Apa ada orang yang berani mengintip anak istri beliau? Siapa itu? Fanny langsung tanggap mendekat sebelum beliau menghampiri. Makasih Paklik sudah dibawain sayurannya. Cuciannya sudah Fanny kasihkan ke Bulek. Kartika juga mencoba mengalihkan pikiran ayahnya mengambil timbo yang ada di tanah untuk memancing bapaknya supaya mendekat pasti ayahnya tidak tega. Biar bapak ambilkan. Kartika menerima uluran timbo dari atas batuan yang sudah disusun rapi oleh warga khusus untuk cuci baju atau mandi warga desa. Buk. Cucikan baju bapak ini mau bapak pakai besok ke kota. Injeh pak. Beliau lupa akan pikirannya tadi untuk mengecek suara dari semak-semak langsung pergi kembali ke rumah. Amanah sudah beliau utarakan ke istrinya. Kira-kiralah main tarik dorong saja. Lihat. Luka semua kan. Masih untung lengan dan kakimu saja yang luka. Lihat wajahmu itu. Mau tambah lagi. Bawa. Nepotin saja. Ditinggal kesal tetangganya itu dengan belanjaan ibunya mengambil sandal pink yang putus tergeletak di jalan gara-gara ia lari tadi. Abimanyu yang merasa bersalah memberikan sandalnya untuk dipakai. Gara-gara menyelamatkan dari amukan bapak pujaan hatinya sampai putus sandal kesayangan. Dia tidak berani menggoda maupun mengobrol hanya mengekor dengan telanjang kaki. Sangat menyeramkan gadis tetangganya kalau sedang marah berjalan cepat menenteng kedua sandal.